Masjid Tengku di Anjung, dan asal-usul nama Serambi Mekah. Hai teman histori. Kalian pernah berpikir gak sih teman histori, kenapa Aceh disebut dengan Serambi Mekah? Kenapa ya? Jadi teman histori, julukan Serambi Mekah yang dicantumkan untuk Aceh bukan hanya julukan semata loh, melainkan sebuah cerminan sejarah panjang dan kontribusinya terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia. Letaknya yang strategis yang menjadi jalur pelayaran dunia menjadikan Aceh sebagai tempat persinggahan oleh para peziarah yang hendak ke Mekah menunaikan ibadah haji teman histori. Nah, di Aceh lah mereka mempersiapkan bekal secara fisik dan belajar bagaimana tata cara mengerjakan ibadah haji teman histori. Nah, di Masjid Tengku Syekh di Anjung inilah teman histori, mereka belajar secara keseluruhan tentang ibadah haji. Masjid Tengku Syekh di Anjung sendiri merupakan sebuah masjid yang dibangun oleh seorang ulama yang berasal dari negeri Yaman yang bernama Sayyid Abu Bakar, yang hijrah ke Aceh pada tahun 1642 Masehi teman histori, yang kemudian beliau bermukim di Desa Pelunggahan yang pada zaman dulu termasuk ke dalam kandang Aceh atau komplek perkampungan Kesultanan Aceh. Sayangnya, masjid yang didominasi oleh warna putih dari jauh ini bukanlah bentuk bangunan aslinya teman histori. Bangunan aslinya telah hancur pada peristiwa tsunami 2004 teman histori. Masjid Tengku di Anjung ini mempunyai 3 lantai teman histori, yang setiap lantainya mempunyai makna tersendiri loh teman histori. Lantai pertama atau lantai dasar bermakna syariat, lantai kedua bermakna tarekat, dan lantai ketiga bermakna makrifat teman histori. Sayangnya, setelah Tengku Syekh di Anjung meninggal pada tahun 1782 Masehi, tak ada yang mencatat siapa yang melanjutkan roda kepemimpinan masjid yang telah didirikan oleh beliau. Namun diyakini aktivitas belajar mengajar masih tetap berjalan. Pada tahun 1873, di saat Aceh sudah diagresifkan oleh Belanda, daerah Tengku Syekh di Anjung ini menjadi salah satu pusat perjuangan rakyat Aceh dalam mengatur strategi untuk menyerang balik bangsa Belanda. Setelah Indonesia merdeka, masjid ini sempat beberapa kali direnovasi, namun dengan arsiteknya yang tidak diubah. Sementara untuk aktivitas pesantren diyakini telah berhenti pada tahun 1980-an. Di sisi masjid terdapat makam dari Tengku Syekh di Anjung sendiri loh teman histori. Selain dari makam itu juga ada makam dari istri kedua beliau yang berasal dari negeri Yaman, dan juga ada makam-makam para pengikut beliau. Meskipun beliau telah tiada, nama Tengku Syekh di Anjung masih menjadi nama agung di sekitar warga Aceh, bahkan di negeri berasalnya beliau sendiri yaitu negeri Yaman. Bahkan warga sendiri pun masih rutin mengadakan acara kanduritun untuk memperingati hari meninggalnya dari Tengku Syekh di Anjung sendiri teman histori. Kenduri ini dilakukan dengan serangkaian acara mulai dari berdoa, berzikir, hingga makan bersama loh teman histori. Tertarik dengan sejarah Masjid Tengku Syekh di Anjung? Ayo kunjungi Masjid Tengku Syekh di Anjung yang terletak di Desa Pelunggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.